wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, insyaallah untuk materi pembelajaran PAI, insya Allah kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab ilmu bab 7. Ya, memang bab-babnya apa namanya, kita kan 2 minggu sekali ya bertemunya, jadi kita sesuaikanlah apa namanya materinya biar bisa lebih cepat tercapai begitu. Insya Allah untuk materi kali ini Ustadz menambahkan begitu ya. Isinya juga tidak jauh beda dengan yang ada di buku, yaitu dari kitab di sini kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi yang sudah kita sering baca begitu ya. Kalau pembacaan hadis eh, waktu di Darul Quran ba'da zuhur, walaupun satu hadis kita sudah pernah tamat satu kali kita itu yang saya tahu waktu di Gerak Kalong, eh, eh, memahami begitu ya. Di sini disebutkan kitabul ilmi, yaitu bab ilmi ya, bab keutamaan ilmu ya, bab keutamaan ilmu. Pertama, eh, eh, kita hafal begitu ya, eh, suka dibaca juga sebagai doa ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Toha ayat 114 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilma. Ya, jadi ini adalah satu buah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kul katakanlah ya, Robbi ya, Tuhanku ya, zidni tambahkan bagiku ilma, keilmuan. Jadi doa ini adalah doa yang maksur, yaitu doa dari Al-Qur'an. Nah, ini kita bisa mulai gitu ya pembelajaran ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu salah satu doa yang amat sangat bagus, lebih makbul, lebih eh, apa namanya? Barokah begitu ya. Menjelaskan eh, ayat yang lain tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ya. Nah, ini saya berikan ya. Sini saya jelas. Aku Rabb alladzina la ya'lamun. Ya, surat ya. Ayat ke-9 dikatakan bahwasanya kul katakanlah ya wahai Muhammad ya, hal yastawi apakah sama
allazina orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang wallazina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, Ustaz ulang lagi. Qul yazi wallazina la ya-. Katakanlah apa yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki. Nah, tentu saja ini pertanyaan, pertanyaan bentuk sindir. Nah, kalau dalam bahasa Arab namakannya istifham inkari ya. Jadi bukan apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki ilmu tentu saja tidak sama begitu. Ya. Lalu dalam ayat yang lain dijelaskan tentang ayat yang sering dibacakan oleh para ulama, para ustadz begitu ya. Disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 disebutkan bahwasanya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, ya, akan meninggikan yarfa'illah. Siapa? Allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Wallazina, dan orang-orang yang apa? Ini yang kita bahas. Utul ilma, yaitu orang yang mereka memiliki ilmu darajatin, beberapa derajat. Ini ada sebuah seseorang yang ilmu, entah itu adanya pun tanpa adanya gelar, mereka termimpin, mereka terpilih menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Ya, kecerdasan, kepintaran sekarang sudah berkembang. Yang namanya bukan saja, yang bukan hanya jago menghafal saja, tidak ya. Nah, kecerdasan itu kayaknya kalau dalam ilmu pendidikan sampai 8 macam ya. Jadi tidak ada yang tidak cerdas, cuma ada aspek tertentu yang lebih ya di aspek yang lain begitu. Ya, lanjutkan lagi, kita masih ke keutamaan ilmu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28. Perhatikan di sini, jangan salah baca ya. Di sini kalimahnya, bacaannya Allah. Awas, jangan dibaca Allahu. Itu akan bertolak artinya. Bertolak belakang, salah begitu. Kalau difahami nya salah, maka bahaya. Pengertian ayat ini bagaimana? Hanyalah yakhsha, yang takut. Nah, yang takut ya. Hanyalah yang takut kepada Allah, diterjemahkannya begitu. Jadi jangan kalau dibacanya Allah, yang takut Allah. Tapi takut kepada Allah dari hamba Allah siapa? Para ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah daripada hamba Allah adalah siapa? Ulama. Jangan kebalik. Ya, malah Allah yang takut kepada ulama. Itu kalau salah membacanya dengan dhammah, jadi Allahu. Nah, seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang takut, orang yang tidaklah ya, orang yang takut itu kecuali
mereka di kalangan hambanya yang berupa ulama, ya. Karena ketika seseorang takut kepada Allah, seseorang bisa takut kepada Allah, bisa takwa kepada Allah. Kenapa? Karena didasari oleh ilmu. Tanpa adanya ilmu, maka amat sangat tidak mungkin orang menjadi yakhsya, orang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam ayat ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama, para orang-orang yang memiliki ilmu. Itu adalah ayat-ayat yang berkaitan ilmu, bagaimana namanya ilmu begitu diutama, begitu dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang memiliki ilmu itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Tadi ayat-ayat Al-Quran, sekarang kita beralih kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Riyadhus Shalihin, keutamaannya, kehebatannya, salah satunya adalah kitab yang periwayatnya yang yang me, apa namanya dalam hadis-hadisnya tuh hadis-hadis yang sahih begitu ya. Yang dipilih oleh Imam An-Nawawi sehingga kitab ini dipakai oleh semua kalangan ya. Semua kalau dia seorang muslim insya Allah akan memakai kitab ini karena kitabnya amat sangat bagus begitu. Ya, langsung saja ke dalam hadis yang menunjukkan keutamaan tentang ilmu. Di sini disebutkan hadisnya diriwayatkan dari Muawiyah. Ya, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Iya. Jadi bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fid din. Maka Allah akan fakihkan. Maka Allah akan berikan kefahaman, keilmuan dalam masalah agama. Jadi itu, kalau orang Allah inginkan menjadi orang yang baik, bagaimana kuncinya? Bukan menjadi orang kaya, bukan memiliki jabatan, bukan memiliki pasangan, ya, baik itu istri atau suami yang cantik, tidak. Tapi Allah berikan kebaikan itu dengan apa? Difakihkan, diberikan keilmuan, kepahaman dalam masalah agama. Ya, makanya kan kita suka berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa alimnahu fit ta'wil. Nah, itu adalah doa. Doa supaya kita menjadi orang fakih, supaya kita menjadi orang yang berilmu. Nah, khususnya di sini fiddin dalam masalah agama. Walaupun orang yang berilmu dalam semua ilmu itu bagus, tapi kalau ilmu dalam masalah agama, insya Allah dijamin oleh Allah khairan, yaitu kebaikan. Ya, kita lanjutkan lagi ke hadis selanjutnya. Ya, hadis selanjutnya bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fis naini, ya, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasud, tidak ada dengki. Nah, mungkin di sini dengki di sini di bawahnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi wal muradu bil hasadi al ghibthah, ya. Jadi di sini dengkinya itu bukan dengki dalam surat apa? Dalam surat Al-Falaq, ya. Hasidin idza hasad, bukan seperti itu.
Dimana kalau hasidin di situ adalah orang yang hasud itu adalah mengharapkan untuk hilangnya nikmat seseorang, ya, mengharapkan supaya orang lain itu nikmatnya hilang. Jadi kalau dalam surat Al-Falaq itu, ya, eh, eh, orang yang hasud itu adalah orang yang misal melihat orang lain kaya, berarti dia pengen orangnya itu jadi miskin. Melihat orang lain punya mobil, dia pengen seorang yang dia dengki gitu ya, dia menjadi hasud kepada orang tersebut menjadi hilang. Nah, tapi kalau di sini yang dimaksud dengan hasad itu tidak ada hasud, maksudnya adalah ghibthah. Apa ghibthah itu? Wahwa an yatamanna mislahu, yaitu berharap supaya bisa jadi seperti itu, ya. Jadi bukan hasud itu kalau melihat orang lain itu jadi hilang, ya, kemampuannya, hartanya, kekayaannya atau keilmuannya, bukan itu. Ya, kita lanjutkan. La hasada, tidak ada hasud, tidak boleh kita hasud illa fisnatain, kecuali dalam dua hal. Apa itu? Pertama adalah rojulun atahullahu malan, ya. Adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepada orang tersebut adalah malan, adalah harta, ya. Fasalatahu ala halakatihi fil haq, ya. Kemudian dia menafkahkan, membelanjakan harta yang Allah berikan itu kepada membela kebenaran, ya, mempergunakannya untuk membela kebenaran, ya, untuk al-haq, ya. Lalu yang kedua, nah ini nih yang sesuai dengan materi bab ini. Warajulun atahullahul hikmata, yaitu seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah, yaitu apa hikmah itu di sini? Ilmu pengetahuan. Ya, sekali lagi hikmah di sini adalah al-hikmata, itu adalah ilmu pengetahuan. Wahwa yaqdi biha, kemudian dia melaksanakan, melakukan, mengamalkan ilmu tersebut. Wa yu'allimuha, kemudian dia pun mengajarkannya. Subhanallah, ya. Maka dari itu, apakah cukup hanya punya orang punya ilmu saja? Tidak. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, pernah menuliskan dalam kitabnya bahwa semua orang itu halikun. Semua orang itu akan hancur kecuali siapa? Orang yang berilmu. Tapi apakah orang berilmu saja cukup? Tidak. Tidak sampai di situ. Maka Imam Al-Ghazali melanjutkan bahwa semua orang berilmu pun akan hancur kecuali orang yang mengamalkannya. Nah ini, yaitu fahuwa yaqdi biha, orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Ya, itu bentuk pengamalan. Salah satu bentuk pengamalan ilmu adalah mengajarkannya. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada yang terakhir, yaitu adalah ikhlas. Ya, jadi tiada pilihan lain bagi kita kalau tidak ingin dikatakan halik, dikatakan hancur oleh Imam Al-Ghazali, pertama harus berilmu. Lalu ilmu pun tidak cukup, harus beramal. Amal pun tidak cukup, harus apa? Harus ikhlas, begitu. Iya. Ini hadis yang ketiga, terlalu panjang, kita lewat, ya. Hadis yang keempat, ya. Hadis yang keempat di sini diriwayatkan dari Sahal, ya, sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an, ya, bersabda kepada Ali, semoga Allah ridho kepadanya, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika, bahwasanya ketika engkau bisa memberikan hidayah, memberikan jalan hidayah maksudnya, ya, seorang rojulan wahidan, seorang laki-laki, seorang laki-laki, khairun, itu adalah lebih baik lamu min humrin na'am. Humrin na'am ini adalah unta merah. Ustaz, kan saya nggak punya onta. Maksudnya bukan diterjemahkan secara lafziah. Maksudnya unta merah itu adalah barang yang paling berharga, barang yang paling istimewa yang dimiliki
oleh bangsa Arab waktu zaman dulu begitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin dianggapnya Bugatti-nya lah ya, di atas Ferrari, di atas Porsche. Ya kan ada Bugatti. Bugatti kan 200 miliar ya kan. Nah, jadi itulah yang berharga bagi orang Arab itu. Nah, maka ketika kita bisa memberikan jalan hidayah, ya, memberikan jalan hidayah, misalnya ada seseorang, misalnya eh, siapa saja gitu ya, mau artis kayak mau apa, yang asalnya eh, punya kepercayaan yang lain, ya, baik itu Nasrani, Yahudi, atau orang agama Hindu atau apapun, lalu kita bisa menjadikan jalan hidayah bagi dia, maka insya Allah itu akan sangat baik begitu. Bahkan di sini digambarkan ya, diumpamakan hal yang terbaik yang kita lakukan begitu. Hal yang terbaik yang kita lakukan ya adalah ketika kita bisa memberikan jalan hidayah bagi seseorang. Ini hadisnya susah ya. Coba kalau lihat di belakangnya ada kata muttafaqun alaihi itu artinya adalah riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, mutafakun alaih ini kalau dalam ilmu hadis adalah kedudukan salah satu kedudukan tertinggi begitu ya dalam hadis yang sahih, yang sah periwayatannya ya. Eh, jadi ya bisa dipercaya begitu ya. Ya, di sini hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni." Nah, ini ya, sampaikanlah dariku. Sampaikan juga. Ini kalau di ya, memang agak loading ya itunya sampai sinyalnya. Ya, wa an Abi Hurairah bahwasanya ya tadi hadis yang tadi, balighu anni, sampaikanlah dariku balau ayatan, walaupun satu ayat. Wa hadisu an Bani Israil wala haraj, ya, dan beritakanlah tentang Bani Israel nggak apa-apa. Nah, ini perintah untuk menyampaikan, perintah untuk menyampaikan apa yang ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis. Ya, walaupun cuma, kalaupun satu ayat begitu, tidak apa-apa. Ya, sampaikan. Ya, Eh, tapi hati-hati. Kita pun ketika menyampaikan tidak semena-mena menyampaikan kalau itu adalah berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus berhati-hati. Ya, kenapa? Coba kita lihat di sini hadisnya. Ya, wa man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta, ya, muta'ammidan dengan sengaja, ya, maka dikasih hadiah. Oh, kok dikasih hadiah berdosa atas nama Rasul? Iya, tapi hadiahnya beda ya, hadiahnya falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia akan dikasih kursi, ya, tapi kursinya dari apa? Dari neraka. Nah, itu hadiahnya ya, dikasih dari apa? Kursi dari neraka. Nauzubillah ya. Jadi itu kita makanya kok ini ngomong tentang hadis Nabi kok harus hati-hati sih. Katanya apa namanya? Yang penting mah hadis. Nah, itu salah ya. Jangan seperti itu. Tapi memang harus berhati-hati. Jangan seenaknya saja. Kenapa? Karena di sini ada ancaman langsung dari baginda Nabi SAW. Bahwasanya barang siapa yang berdusta atas namanya, maka persiapkanlah kursi dari neraka. Ya, maka ada huminan nar. Bagiannya dari neraka nanti ada. Begitu. Makanya kalau kalian belajar nanti kelas 12 mungkin ya, sama Ustadz Ilham, sama kayak Ilham, nanti ilmu hadis. Di situ para ulama itu bersungguh-sungguh ketika mengumpulkan hadis itu sambil diperiksa sanadnya. Sanad itu siapa yang menyampaikan hadisnya? Ya, lewat siapa. Eh, Untuk menjaga apa? Tujuannya ya untuk menjaga ini, menjaga hadis Nabi, ya,
supaya tidak seenaknya seseorang mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku bahwasanya nih saya dapat hadis seperti ini, saya dapat apa namanya, eh, perkataan dari baginda Nabi SAW seperti ini, ya. Jadi ada yang seenaknya begitu, ya. Makanya terjaga, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu lahafizun, ya. Ya, Allah yang menurunkan zikro Al-Quran dan juga yang bersamanya ada as-sunnah, dan itu pun akan dijaga, ya, oleh para ulama. Kalau Al-Quran, nah, oleh kalian, ya, para hafizul Quran, ya, belajar di Darul Quran. Hadis juga dijaga oleh ulama lewat sanad-sanadnya, ya. Jadi bisa diperiksa, oh, mana ini hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, sampai hadis yang maudhu begitu. Makanya nanti ada hadis yang diterima dan juga hadis yang tidak diterima, ya. Ini dasarnya dari perkataan baginda Nabi ini, ya. Karena tidak boleh berbicara atas nama Rasul dengan seenaknya, karena apa, akan diberikan tempat duduk dari neraka, ya. Itu, ya. Di sisi lain kita disuruh dan juga ceritakan tentang Bani Israel. Tapi hati-hati, menyampaikan hal yang bohong atas nama Rasul. Misalnya hadis palsu. Nah, itu contohnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang keenam, ya, hadis dari Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah bersabda, apa? Baginda Nabi SAW bersabda, Anna Rasulullah SAW qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Jadi di sini waman salaka tariqan. Barang siapa ada orang dia menempuh perjalanan, ya, yaltamisu, dia mencari fihi ilman, atasnya ilmu. Nah, ini keutamaan, ya, orang yang sedang berjuang, ya. Misalnya ada yang di Darul Quran itu kan ada yang dari jauh-jauh, ya. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, yang ujung di Aceh, begitu, ya. Nah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu, ya, mungkin semuanya belajar ke Darul Quran. Nah, di sini masuk ke hadis ini. Man salaka tariqon, dia menempuh perjalanan. Tujuannya apa? Yaltamisu fihi ilman, maka luar biasa. Apa? Sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Maka Allah pun akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, makanya eh, kalau misalnya terlihat kisah-kisah para ulama, ya, waktu dahulu begitu, mereka itu luar biasa, ya. Mereka itu menempuh perjalanan. Misalnya kita lihat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu tinggalnya di mana? Di Bukhara. Bukhara itu daerah mana? Daerah Rusia, ya. Uni Soviet kalau zaman dulu itu. Ya mungkin daerahnya Khabib, ya. Khabib yang di MMA itu mungkin daerah situ mungkin, ya, walau alam. Beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, ya, sampai ke Basroh, pokoknya banyak mencari guru, ya, mencari hadis. Satu hadis saja bisa dicapai, bisa diperoleh itu sampai berbulan-bulan. Kenapa, ya, ini? Susahnya itu karena perjalanannya itu, mencari ilmunya itu. Makanya luar biasa bagi kalian yang sengaja begitu, ya, merantau tujuannya untuk mencari ilmu, luar biasa. Inilah, ya, anugerah yang Allah berikan, nanti Allah akan mudahkan bagi kalian yang pergi gitu, ya, untuk menuntut ilmu, yaitu apa, kemudahan untuk masuk surga, ya. Lanjutkan lagi yang ketujuh, ya, hadis yang bawahnya, ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, sampai di sini dulu. Insya Allah jelas, ya. Ya, lalu wa anhu aidon. Wa anhu aidon maksudnya apa? Hadis dari Abu Hurairah juga, ya, radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya, ini pun jadi kalau misalnya
hadis ya, dalam ilmu hadis, kalau periwayatnya di belakangnya ditulis mutafakun alaih. Mutafakun alaih itu adalah yang disepakati oleh dua imam, yaitu siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu adalah salah satu tingkatan yang tertinggi dalam hadis. Ya. Lalu ada juga yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Makanya nanti ada hadis rawahu Bukhari. Dan juga ada seperti ini, rawahu Muslim. Ya. Insya Allah kalau yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim, insya Allah itu hadisnya hadis sahih. Ya, hadisnya sahih. Ya, secara sanadnya. Ya. Jadi insya Allah, ya kalau kalian mendakwahkan, kalian mau menyampaikan hadis ini ya, insya Allah tenang ya, tidak akan terkena ancaman ya seperti tadi itu. Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, katakan baginda Nabi, maka akan diberikan tempat duduk dari neraka ya. Nah, makanya kayak kitab-kitab ini ya, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang bagus begitu ya, dikumpulkan oleh imam yang ahli hadis, Imam An-Nawawi, untuk disampaikan kepada umat gitu ya. Kita sebagai pendakwah, misalnya kalau ada yang hendak mendakwahi di masjid ya, atau mungkin mengajar TPA gitu ya, nanti bisa pakai kitab ini, insya Allah amat sangat bagus begitu. Ya, di sini hadisnya ya, manda'a ila huda. Barang siapa ada seorang yang berdakwah, menyeru, mengajak ila huda, ke dalam petunjuk ya, ke dalam ilmu ya, eh, yang isinya kebaikan ya, kana lahu minal ajri, maka baginya dia akan memperoleh pahala. Ya. Peroleh pahala bagaimana? Mislu ujuri man tabi'ahu. Dia akan memperoleh pahala dari orang yang mengerjakannya. Misalnya ada orang mengerjakan ibadah sholat. Kita mengajarkan, ya asalnya dia nggak sholat. Asalnya dia tidak tahu. Misalnya sholat duha. Ngapain itu siang-siang kok? Sholat, bukan siang-siang, misalnya pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi kita sholat, kamu kesiangan sholat subuhnya? Nah, misalnya ditanya gitu. Ya, bukan, ini bukan sholat subuh. Bukan. Ini sholatnya sebutnya sholat duha. Oh, ada sholat duha. Iya, sholat duha. Berapa rakaat? 8 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kita mengajarkan seperti itu. Masya Allah. Nanti setiap dia melakukan sholat duha, insya Allah nanti kita dapat pahalanya. Ya, dapat pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, tapi bukan berarti saya sudah ngajarkan 5 orang, udah pada sholat duha 5 orang. Berarti saya udah nggak usah sholat duha. Ya, bukan gitu juga ya. Mengajarkan, mengamalkan, mengajarkan. Ya, jadi ngamalkan dulu ya, baru mengajarkan. Ya, dan terus menerus harus istiqomah. Ya, makanya tidak terbayang ya pahalanya para ulama gitu ya yang menuliskan kayak ini. Imam An-Nawawi, beliau menuliskan kitab ini, insya Allah pahalanya sampai ya, karena beliaulah yang menyusun ya, mengajak kita untuk membacanya. Di dalamnya banyak ilmu-ilmu, banyak ayat, banyak hadis, kita mengamalkannya. Masya Allah, pahalanya beliau akan dapat. Maka luar biasa ya. Kalian walaupun nanti apapun cita-cita kalian, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi arsitek, menjadi insinyur ya, engineering, apapun juga dokter ya, tetap peluang kalian untuk berdakwah ya, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, insya Allah tetap terbuka ya. Dan luar biasa di sini keutamaannya, barang siapa yang bisa mengajak orang lain kepada kebaikan dan orang lain itu terus melakukan kebaikan itu, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, yang orang-orang yang kita ajarkan, kita pun kebagian pahalanya. Ya. Di sini dikatakan, oh kalau gitu kasihan dong orang yang beramalnya, mungkin nanti pahalanya dibagi dua dong. Enggak, ternyata di sini dikatakan, ya, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. Layan kusuzalika min ujurihim syai'an. Maka tidak ada yang kurang dari pahala-pahala mereka itu sedikit pun. Tidak jadi saling mengurangi, tidak. Pahalanya tetap. Ya. Jadi perhitungan Allah dengan perhitungan kita, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagi Allah bisa 700. Ya. Makanya Kiai Yusuf kan sering menjelaskan tentang sodakoh. Ya. Matematika sodakoh itu bisa tidak terhingga malah. Ya.
Itu ya. Jadi matematika kita tidak sama dengan matematika perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, lanjutkan lagi hadis yang ke-8, wa anhu qala, dan juga masih sama hadisnya dari sahabat Abi Hurairah ya radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ya, jika meninggal, jika mati ibnu Adam, anak Adam, in qata'a amaluhu, maka akan terputus semua amalannya. Ya, jadi kalau orang mati, maka ya dia tidak bisa beramal lagi, tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa haji. Ya orang sudah mati, mau ngapain lagi? Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata, apakah terputus secara total? Oh tidak ternyata. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal. Ternyata ada 3 hal yang tetap mengalir, tetap berjalan pahalanya. Pertama adalah sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah. Nanti insya Allah ada pembahasannya ya. Bisa nanti tanya kepada Kiai Bambang ya tentang pelajaran fikih. Sodakoh jariyah seperti apa? Karena kan pembahasan kita bukan di situ ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atasnya. Nah ini nih ya yang kita bahas di sini. Ilmu yang bermanfaat. Maka Masya Allah, seperti yang Ustaz tadi bahas tadi, para nabi itu lebih luar biasa dibandingkan para ulama, ya kan? Makanya baginda Nabi SAW, kalaupun menjadi penghulu, ya, yang menjadi paling utama di surga, kenapa? Ya karena beliaulah yang paling awal menyampaikan kebaikan. Ya, para anbiya wal mursalin itu, para nabi dan para rasul itu, mereka yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena mereka yang pertama mendakwahkan, yang menyampaikan ya hidayah itu, ya ilmu-ilmu keagamaan itu. Ya, makanya ilmu yang bermanfaat itu akan sampai terus-menerus ya untuk kepada guru, kepada orang yang mengajarkannya. Makanya ya Masya Allah ya, kalian luar biasa. Misalnya kalau kalian nanti bukan hanya bisa hafal Quran, ya, tapi kalian pun paham maknanya, mengerti. Makanya belajar di Rosa Islamiyah seperti sekarang. Lalu kalian sampaikan, insya Allah itu jadi amalan. Terus menerus ya, mengalir. Walaupun kalian meninggal begitu ya, misalnya, ketika nanti di surga begitu ya, kok ini ada tambahan lagi, ada rumah mewah, misalnya istana megah, ya, ada kenikmatan yang luar biasa. Ya ini kenikmatan ketika kamu ya eh, dulu mengajak orang-orang untuk misalnya bersodakoh, orang-orang untuk membangun masjid, orang-orang untuk sholat, orang-orang untuk melakukan kebaikan, menghafal Quran. Nah itu pahalanya terus mengalir ya, terus mengalir. Ya, wa anhu qala. Ini masih sama, berarti masih dari sahabat Abi Hurairah juga ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Ad-dunya mal'unatun, bahwa dunia itu katanya terlaknat. Ya. Mal'unun ma fiha, maka terlaknat semua yang ada di dalam dunia itu. Illa, kecuali apa? Zikrullah Ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma walahu, dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aliman au muta'alliman, yaitu orang yang aliman, orang yang ilmu, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Nah ini ya. Jadi katanya semua terlaknat di dunia ini kecuali apa? Ada orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang yang taat kepada Allah, kecuali orang yang memiliki ilmu.
Kalaupun tidak memiliki ilmu apa? Muta'aliman atau dia itu belajar. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Nah, ini juga tingkatan hadis ya. Jadi hadis itu ada yang sahih, juga ada hadis yang hasan. Nah, hasan ini di bawah sahih termasuk hadis yang diterima, hadis yang makbul. Ya. Qauluhu wa ma walahu ay taatullah ya. Jadi tadi ya orang yang taat. Sekali lagi, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang belajar. Maaf, orang yang memiliki ilmu ataupun orang yang belajar. Ya, ini terakhir satu lagi sebelum kita tutup pertemuan ya, nanti di dokumentasi seperti biasa ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man sholli kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'a. Nah, ini nih. Ini juga penting ya. Ini juga bagi kalian yang keutamaan yang lain ya, yang kalian melakukan perjalanan menuntut ilmu dari tempat yang jauh. Masya Allah. Misalnya kalau kalian eh, ketika menuntut ilmu itu, maka dianggapnya itu apa di sini? Fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu fi sabilillah hatta yarja sampai dia kembali. Ya kan kalau sekarang sudah kembali ya. Walaupun kita menuntut ilmu juga sama ya kalian di rumah kalian. Tapi misal ini ya, tapi jangan berharap juga ya. Eh, mungkin ya tapi kan pasti ya namanya kematian itu. Biasanya kalian ketika hendak deki begitu ya, tiba-tiba ya namanya umur begitu ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu keutamaan juga. Kenapa? Karena fisabilillah dianggapnya, yaitu berjuang di jalan Allah begitu. Jadi eh, ya luar biasa. Makanya orang yang menuntut ilmu dengan cara bepergian itu, wah, masya Allah ya, merantau itu keutamaan-keutamanya banyak. Tadi kan dimudahkan jalan menuju surga. Nah, kalau yang ini apa? Dianggap fisabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan orang yang fisabilillah ini makanya ada ulama juga yang membolehkan orang yang fisabilillah itu mendapatkan zakat ya. Oh, zakat itu kan istilahnya hal yang wajib ya bagi orang ini, bagi orang muslim ya. Semua orang yang sudah sesuai apa nisab dan haulnya gitu syarat-syaratnya. Nah, ini hasil zakat ini bagi orang fisabilillah itu ada yang menafsirkan boleh untuk orang yang berilmu. Jadi para santri begitu ya kalau dapat zakat itu bisa begitu ya menurut penafsiran sebagian ulama. Dari mana ini hadis ini ya bisa billah ya. Akhirul kalam ya, karena Ustadz juga butuh nanti setting lagi buat kelas yang lain. uh, Silahkan untuk dokumentasi bisa dibuka ya itunya, apa namanya, screennya ya. Ini ada saja sebentar ya, ada Ustadz absen, ada 22 orang ya. Sebentar ya. Ada Alif, Alia, Asoleha, Cenglim, Excel, Palik ya, Fazkur, Gumelar, Iban ya. Ya sekalian Ustadz juga menyampaikan ya yang dulu alumni kelas 9, eh, sampaikan di sini ya, bagi yang dulu pernah merasa mendapatkan kitab buku dari Kiai Rozi. Nah, ini sama Kiai Rozi ditanyakan ya, eh, tentang buku Landasan Amaliyah. Nah, itu kalau masih ada yang belum ditunaikan haknya ya, belum dibayarkan, ya itu tolong ya di ini kan. Makanya ada yang Ustadz Japri kemarin karena ditanya nih sama Kiai Roji gitu ya, biar inilah ya, lancar ilmu kalian berkah, nanti bisa diselesaikan ya ke saya lewat apa namanya yang Kiai Rozi. Ya, Ustadz screen dulu. Ya, kontrol print screen. Print screen. Ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada Alhamdulillah ya, Ustaz. cukup ya. Cukup. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhan
warahmatullahi wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih, Ustaz. Ya, makasih sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu. Hasbi. Nah, skor. Nah, Ustaz ini udah keluar dah. Udah keluar belum? Hasbi. Oi, Hah? saat ini udah keluar belum? Udah kan? Udah. Hasbi malah main PUBG. Astagfirullah. Tahu ya? Lagi main dia. Astagfirullah. Mas anjing. Udah selesai nih. Belum selesai, Bi. Belum selesai. Ya udah. Bi, ngomong, Bi. Skor. Skor. Bi, ngomong. Itu apaan? Yang Asli. 5 jari tuh. Bi. Nih. Ini mangkat tangan. Yang di atas. Mana? Yang bawah kiri lu pakai apa? Pakai laptop. Pakai laptop. Bumi.